Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GEP Media bersama Kak Mawardi. Nah, kali ini kakak mau ngebahas tentang 7 soal TPS kuantitatif UTBK 2022. Setiap tahun kan ada tipe soal yang hubungan antara P dan Q ya. Ya udah, kakak langsung aja berikan 7 soal yang berisi hubungan P dan Q ya. Nih soal yang pertama, kebetulan soal yang pertama ini logaritma nih ya. Kita baca bilangan real X yang memenuhi persamaan 5 log 2x kuadrat min X sama dengan 1 ditambah 5 log X. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut ya. Nilai P nya ini 2x ya, sedangkan Q nya ini 5. Berarti kita harus mencari nilai X ya. Ya udah ya, kita jembrengin dulu nih si 5 log 2x kuadrat min X sama dengan 1 ditambah 5 log X ya. Jadi di sini kakak tulis 5 log 2x kuadrat min X sama dengan 1 ini 5 log 5 ya. Gitu, ingat ya, 1 itu 5 log 5. Ikutin basisnya yang ini. Kalau basisnya 5 ya berarti di sini 5 log 5 ditambah 5 log X ya. Ingat tuh, 1 itu adalah 5 log 5. Tinggal ikutin basis yang sebelah kiri. Kalau basisnya 5 ya berarti di sini 5 log 5. Nah, kalau ada penjumlahan berarti ini tinggal dikaliin aja. 5 dikali X berarti ini 5 log 5x ya. Di sini 5 log 2x kuadrat min X ya. Tinggal kita coret deh. Ini coret, coret ya. Berarti di sini 2x kuadrat min X sama dengannya 5x. 5x nya pindahin ke kiri. Jadi 2x kuadrat min X min 5x itu sama dengan 0 ya. 2x kuadrat min X min 5x min 6x sama dengan 0 ya. 2x bisa kita keluarin. 2x buka kurung, di sini masih tersisa x, di sini masih ada tersisa min 3 ya, sama dengan 0. Jadi yang x pertama ini 0, x yang kedua itu 3. Tapi pastinya nilai x sama dengan 0 ini nggak boleh masuk ke dalam penyelesaian. Coba deh kamu masukin ke sini 5 log 0, kan nggak ada tuh ya 5 log 0. Di sini tuh nggak boleh 0, nggak boleh negatif juga ya. Berarti x sama dengan 0 itu nggak boleh, silang ya. Sedangkan X sama dengan 3 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Berarti P nya sama dengan 2X, 2 dikali 3 sama dengan 6. Q nya sama dengan 5. Kesimpulannya P nya lebih besar daripada Q ya. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya ya, nomor 2. Garis bilangan SBMPTN 2019 UTBK gelombang kedua PK ya. Pada garis bilangan, posisi pecahan 5 per A di sebelah kiri pecahan 6 per B dengan A dan B positif. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Di sini P-nya itu 6A ya, sedangkan Q-nya itu 5B. Nah, ini informasinya kan pecahan 5 per A di sebelah kirinya 6 per B. Ya berarti 5 per A ini lebih kecil daripada 6 per B ya. Ini kita bisa kali silang nih, 5 kali B ya 5B lebih kecil dari 6 kali A, 6A ya. Di sini 5B nya kan Q ya. Q lebih kecil daripada 6A nya itu P. Berarti Q lebih kecil daripada P. Atau P nya lebih besar daripada Q. Berarti jawabannya yang A. Nomor 3 ya, dimensi 3 UTBK 2021 nih, tahun lalu. TPS PK gelombang 1 ya. Di sini ada balok ya, ABCD EFGH dengan AB-nya 8, BC-nya 4 dan CG-nya itu antara 4 sampai 10. Titik L adalah perpotongan diagonal bidang EFGH. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya di sini kuadrat jarak dari L ke BC ya. Jadi P-nya itu kuadrat jarak dari L ke BC, sedangkan Q-nya itu 110. Oke, kakak gambar lagi ya baloknya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ada balok ABCD EFGH
dengan AB-nya 8, sedangkan BC-nya itu 4. Nah, di sini CG-nya itu antara 4 sampai 10 ya. L-nya itu tengah-tengah EFGH ya. Nah, P-nya ini kan kuadrat jarak dari L ke BC ya. Jadi P itu adalah kuadrat jarak dari L ke BC. Dari L ke BC. BC itu tengah-tengahnya M nih. Nih, tengah-tengahnya di sini. Berarti kita disuruh mencari nilai LM kuadrat ya. Nah, LM kuadrat itu rumusnya sama dengan LN kuadrat ditambah dengan NM kuadrat ya. Nah, LN-nya itu kan 4 ya. Dari L ke N itu 4. Setengahnya dari 8. Setengahnya dari AB. Berarti ini 4 kuadrat ditambah dengan NM kuadrat. Jadi sama dengan 16 ditambah NM-nya itu sama dengan CG ya. NM itu sama dengan CG. Berarti ini kita bisa ganti dengan CG kuadrat. Itu nilai P-nya sama dengan 16 ditambah CG kuadrat. Nah, kemungkinan yang pertama, kalau CG-nya itu sama dengan 4, ya berarti nilai P-nya sama dengan 16 ditambah 4 kuadrat nih. 16 ditambah 16 itu sama dengan 32. Tapi kalau CG-nya itu 10, ya, CG-nya 10, ini tinggal kita cemplungin aja nih. P sama dengan 16 ditambah 10 kuadrat. Berarti 16 ditambah 100 sama dengan 116. Berarti interval P-nya itu antara 32 sampai dengan 116. Di sini Q-nya sama dengan 110 gitu ya. Nah, P-nya kan antara 32 sampai 116. P-nya bisa 35, P-nya bisa 115 ya. Kalau P-nya bisa 15 berarti P-nya lebih kecil daripada Q. Tapi kalau P-nya 115, P-nya lebih besar daripada Q. Itu kan nggak konsisten tuh. Nah, kalau yang nggak konsisten kayak gitu ya berarti jawabannya yang D ya. Nomor 4 ya, nilai rata-rata SBMPTN 2019 UTBK gelombang pertama PK. Di sini rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70 dengan median 71 dan modusnya 74 ya. Kakak misalin aja deh 5 orang itu atau 5 siswanya A, B, C, D, dan E. Nilai rata-ratanya itu sama dengan 70, mediannya itu sama dengan 71, sedangkan modusnya itu sama dengan 74. Semua nilai ulangan merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P ini sama dengan jangkauan ya. Gitu. Jangkauan itu rumusnya nilai yang paling besar yaitu E dikurang dengan nilai yang paling kecil yaitu A. Nah, di sini kan diketahui nih mediannya 71, ya kan? Nah, kalau mediannya 71 berarti C-nya sama dengan 71 karena C ini kan adanya di tengah-tengah ya. Kalau mediannya 71 ya berarti C-nya sama dengan 71. Median itu definisinya nilai di tengah-tengah. Terus yang kedua, karena modusnya itu sama dengan 74 ya, berarti nilai D-nya, ini nilai D yang ini itu pasti sama dengan E ya. Nilai D itu pasti sama dengan yang E. Ya berarti D sama dengan E sama dengan 74. Soalnya kan C-nya ini kan 71 ya. 71 setelah itu D dan E itu kan pasti lebih besar daripada 71 dan modusnya 74 ya, artinya D sama E itu sama dengan 74. Modus itu nilai yang paling banyak ya. Terus informasi yang ketiga, di sini nilai rata-ratanya 70. Nilai rata-rata itu rumusnya A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E dibagi dengan 5 itu sama dengan 70 ya. Langsung aja kita masukin ya. Nilai A ditambah B ditambah C, C-nya 71, D-nya itu 74, E-nya juga 74. Nah, ini bisa dikali silang nih, 5 kali 70. 5 kali 70 itu 350. Ini A ditambah B ditambah, ini tambahin hasilnya 219 sama dengan 350. Jadi A ditambah B-nya itu sama dengan 350 dikurang dengan 219. Hasilnya 131 ya.
Nah, di sini kakak buat kemungkinan yang pertama ya. Karena A-nya itu lebih kecil daripada B, ini kan udah urut nih, berarti nilai A-nya lebih kecil daripada B, dan A tambah B-nya sama dengan 131, maka A ditambah B dibagi 2-nya itu sama dengan 65,5 ya, tinggal 131 dibagi 2. Nah, ini kemungkinannya itu bisa nilai A-nya itu sama dengan 65, ya kan ya. 65,5 itu kan tengah-tengah antara 65 sama 66 ya, gitu. Jadi nilai A-nya sama dengan 65, kemungkinannya B-nya itu sama dengan 66. Kemungkinan yang kedua, nilai maksimum B-nya kan 70 ya. Karena C-nya 71, ini kan C-nya 71, ya berarti B-nya lebih kecil dari 71 dong. Gitu. Jadi nilai B-nya, maksimum B-nya itu sama dengan 70. Nah, kalau B-nya 70, maka nilai A-nya sama dengan 131 dikurang 70 sama dengan 61. Nah, artinya interval A-nya itu dari 61 sampai 65. Kita dapat ya kesimpulan yang pertama nih, intervalnya itu untuk nilai A dari 61 sampai 65. Nah, sekarang yang ketiga kita cari jangkauannya ya. Jangkauannya itu berarti ada dua kemungkinan. Jangkauan itu kan E dikurang A. Nah, E-nya itu sama dengan 74 dikurang dengan yang paling kecil itu 61 ya, sama dengan 13. Kemungkinan yang kedua untuk jangkauannya E dikurang A itu sama dengan 74 dikurang 65 sama dengan 9. Berarti interval untuk jangkauan 9 sampai 13 ya. Berarti P-nya itu juga kan sama dengan jangkauan. Berarti P-nya itu intervalnya antara 9 sampai 13 ya. Sedangkan Q-nya nih 14 nih. Jadi kesimpulannya Q-nya itu lebih besar daripada P. Berarti jawabannya yang B ya. Soal nomor 5 ya, UTBK 2020 TPS PK. Di sini babnya aritmatika sosial ya. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai 0,4 ton. Hari ini tangkapan ikannya 40 ton. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P-nya 6, sedangkan Q-nya itu waktu yang diperlukan dalam hari ya, agar hasil tangkapan ikannya 42 ton. Di sini kan yang diminta 42 ton, sedangkan hari ini kan 40. Berarti kelebihannya itu 42 dikurang dengan 40 sama dengan 2 ton lebih ya. Ini 2 ton lebih. Nah, kisarannya itu antara 0,2 sampai 0,4. Nah, ini kira-kira berapa hari? Kita coba-coba aja ya, biar mendapatkan 2, ya berarti harusnya dikali dengan 10 dong. Kalau mau dapetin 2 ton, ya maka ini dikali dengan 10. Coba dikali 10, ini 2 sampai 4 ton. Nah, ini sebenarnya nih, waktu yang diperlukan agar hasil tangkapan 42 ton. Berarti 10 hari ya, nilai Q-nya itu sama dengan 10. P-nya sama dengan 6, kesimpulannya Q-nya lebih besar daripada P. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 6, aritmatika sosial lagi nih. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisi 2 km. Orang tersebut menghitung kera di sekitarnya dengan jarak pandang berkisar 10 sampai 20 meter. Banyaknya kera yang berhasil dia lihat sepanjang perjalanan adalah 100 ekor. Diasumsikan banyaknya kera per kilometer persegi itu sama. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang diberikan ya? Berarti di sini P-nya banyaknya kera di pulau tersebut ya. Tapi di sini ada dua kemungkinan untuk pandangan yang 10 meter dan nanti untuk pandangan yang 20 meter ya. Yang pertama itu untuk yang pandangan 10 meter dulu ya. Yang 10 meter ini untuk mendapatkan banyaknya kera, berarti rumusnya ini 2000, kan ini 2 km ya, berarti 2000 ya, dibagi dengan 10, ini jarak pandangnya 10 dikali dengan 100 ekor. Nah, ini sama dengan 20.000
ekor kera. Nah, kemungkinan yang kedua, untuk jarak pandangnya 20, berarti ini 2000 dibagi dengan 20 dikali dengan 100 ekor kera, itu sama dengan 10.000 ekor. Ya, berarti interval P-nya itu antara 10.000 sampai dengan 20.000. Nah, Q-nya ini sama dengan 13.300 ya. Coba kamu lihat, P-nya kan di sini antara 10.000 sampai 20.000. P-nya bisa 13.000, P-nya itu bisa 19.000. Nah, kamu membandingkan dengan nilai Q yang 13.300. Ini nggak konsisten ya. Ketika P-nya itu 13.000, Q-nya itu 13.300, P-nya lebih kecil daripada Q. Tapi ketika P-nya itu misalkan 17.000, Q-nya itu 13.300, P-nya lebih besar daripada Q. Itu kontradiktif, berarti jawaban yang D. Soal selanjutnya, soal nomor terakhir. Ini ada aljabar nih, UTBK 2020 ya. Diberikan X-nya itu lebih kecil daripada 0. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya itu 3 pangkat X tambah 1 per 9 pangkat X min 1. Nah, ini kakak jembrengin si P-nya dulu ya. Jadi P-nya itu sama dengan 3 pangkat X tambah 1 dibagi. Nah, 9 pangkat X itu kan sama dengan 3 pangkat X pangkat 2 ya. Di sini ada 9 nih, berarti 3 pangkat 2 dikurang dengan 1. Ini sama dengan 3 pangkat X tambah 1 per, nah ini bisa kita faktorkan. Ini kan sebenarnya A kuadrat min B kuadrat ya. Yang rumusnya A tambah B, A dikurang B. A-nya itu 3 pangkat X ditambah 1. Ini 3 pangkat X dikurang 1. Nah, ini bisa kita coret. Cret ya. Jadi nilai P-nya itu sama dengan 1 per 3 pangkat X min 1 ya. Kakak mau menentukan nilai 3 pangkat X min 1-nya nih ya. Dari X lebih kecil daripada 0. Ini kan X-nya lebih kecil daripada 0. Nah, setiap ruas coba deh kita jadiin pangkat. X-nya kita jadiin pangkat, 0-nya juga kita jadiin pangkat. Dan basisnya 3. Berarti ini 3 pangkat X lebih kecil daripada 3 pangkat 0 ya. X dan 0-nya dijadiin pangkat. Yang basisnya itu 3 karena di sininya 3 gitu. Nah, ini kan 3 pangkat X lebih kecil daripada 1 ya. Setiap bilangan kalau pangkatnya 0 itu 1. Satunya pindahin ke kiri, 3 pangkat X dikurang 1 lebih kecil daripada 0. Nah, ini artinya ini itu lebih kecil daripada 0 nih. Yang ini lebih kecil daripada 0. Nah, kalau ininya lebih kecil daripada 0, 1 dibagi dengan bilangan negatif, ya pasti P-nya ini juga lebih kecil daripada 0. Berarti P-nya itu negatif ya. Sekarang kita nyari nilai Q deh. Ya, Q-nya di sini aja deh. Nih, Q-nya sama dengan 1 per 3 pangkat X. Nah, kakak mulai dari sini aja ya. Nih, ada pernyataan bahwa 3 pangkat X lebih kecil daripada 1. Nah, ini kakak pangkatkan min 1. Berarti ini 3 pangkat min X. 1 dipangkatin berapapun pasti hasilnya 1. Tapi ini mangapnya harus berubah. Setiap yang berpangkat negatif ya, ini mangapnya berubah. Ini kakak ubah ya, jadi gini. Nah, 3 pangkat min X itu artinya 1 per 3 pangkat X lebih besar daripada 1. Nah, 1 per 3 pangkat X itu sama dengan Q. Berarti Q-nya lebih besar daripada 1. Kesimpulannya di sini P-nya negatif, sedangkan Q-nya positif, ya berarti Q-nya lebih besar daripada P ya. Jawabannya yang B. Adalah 7 soal hubungan P dan Q PK ya, kuantitatif. Nah, nanti insya Allah bakalan keluar tuh tipe soal ini di UTBK 2022. Kalian pelajari video-video kita, kalian bisa print di deskripsi soal-soal dari kita dan ada latihannya juga ya. Insya Allah kalian tuh bakalan lulus PTN 2022 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.